Kita mulai dari yang bikin heran sampai gregetan. Nomor 10, Tarekat Tajul Khalwatiyah. Aliran yang bermarkas di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini mulai bikin geger sekitar tahun 2019. Puang Lalang sebagai pemimpinnya pinter banget nyari celah buat nyebarin ajaran yang bener-bener sesat banget. Dia manfaatin status sosial dan karismanya buat narik perhatian warga yang haus sama ilmu agama instan. Awalnya kelihatan kayak pengajian biasa, tapi lama-lama isi ajarannya makin melenceng jauh dari syariat Islam. Hal yang paling gila dari grup ini adalah munculnya kartu surga yang mereka jual ke pengikut. Kartu sakti ini diklaim bisa jadi tiket buat masuk surga tanpa harus ngelewatin hisap yang ribet. Harganya variasi banget, mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah buat satu lembar kartu itu doang. Banyak warga lokal yang kejebak karena pengen dapet jaminan keselamatan akhirat dengan cara bayar uang tunai. Selain jual kartu, Puang Lalang juga bikin aturan zakat yang hitungannya bener-bener nggak masuk di akal. Para pengikutnya diwajibkan bayar zakat yang jumlahnya ditentuin berdasarkan berat badan mereka masing-masing setiap bulan. Cara ini sebenarnya cuma taktik busuk buat meres duit pengikutnya demi kepentingan pribadi si pemimpin aliran. Duit hasil perasan itu dipakai buat pamer kemewahan, sementara pengikutnya hidup susah demi nejar ridho palsu. Kesesatan mereka makin jadi pas Puang Lalang ngaku-ngaku bisa ngangkat orang jadi wali secara langsung. Dia ngerasa punya otoritas buat nentuin siapa yang suci dan siapa yang masih dianggap penuh dosa. Doktrin ini bikin para pengikutnya jadi takut dan nurut banget sama semua perintah aneh yang keluar. Drama ini akhirnya bubar total pas polisi dari Polres Goa gerbek markas mereka setelah dapat laporan. Puang Lalang akhirnya ditangkap dan kena pasal berlapis soal penipuan sekaligus penistaan agama yang sangat fatal. Warga sekitar baru sadar kalau mereka selama ini cuma dijadiin mesin duit lewat janji surga palsu. Kasus ini jadi bukti kalau kesesatan itu seringkali cuma kedok buat nipu orang yang kurang edukasi. Nomor 9, Satrio Piningit Weteng Buwono. Aliran gila ini sempat bikin geger daerah Bekasi sekitar tahun 2009 pas orang lagi takut kiamat. Lokasi markasnya ada di sebuah rumah di daerah Kebalen, Babelan, Bekasi yang isinya cuma maksiat doang. Pemimpinnya bernama Agus Imam Solihin, pria yang ngaku-ngaku jadi orang suci sakti cuma buat nipu orang. Dia sukses nyuci otak orang-orang yang lagi susah hidupnya supaya mau jadi budak dan nurut sama perintahnya. Ajaran yang dibawa si Agus ini bener-bener hancur karena dia berani melarang orang buat ibadah secara benar. Dia bilang ke pengikutnya kalau ibadah itu nggak perlu gerak, cukup niat dalam hati saja sambil merem. Bahkan dia bilang arah kiblat itu nggak penting, jadi orang boleh menghadap kemana saja sesuka hati mereka. Omongan sampah ini laku banget buat orang malas yang pengen masuk surga tapi nggak mau susah payah. Hal yang paling bikin emosi adalah ritual adu lendir yang katanya bisa buat menghapus semua dosa mereka. Si Agus ini maksa pengikutnya buat melakukan adegan ranjang bareng-bareng di depan matanya sendiri tanpa pakai baju. Katanya kalau mau dosa hilang, mereka harus mau melakukan aksi bercocok tanam secara ramai-ramai di satu ruangan. Si nabi palsu ini bener-bener cuma mau lampiasin nafsu bejatnya sambil ngerusak harga diri orang yang dia tipu. Nggak cuma urusan selangkangan, dia juga hobi banget nakut-nakutin pengikutnya pakai berita kalau dunia ini mau kiamat. Dia peres harta pengikutnya sedikit demi sedikit dengan alasan buat biaya keselamatan supaya mereka nggak kena azab. Para korbannya yang udah nggak bisa mikir jernih cuma bisa pasrah nyerahin uang demi si Agus gadungan ini. Kultus ini bener-bener nerusak otak dan bikin banyak rumah tangga hancur gara-gara nurutin nafsu gila si pemimpinnya. Drama mesum ini akhirnya bubar pas warga sekitar yang emosi langsung ngapor polisi dan gerebek markas mereka. Si Agus sempat mau kabur tapi akhirnya ketangkap dan masuk penjara karena udah berani menghina nilai agama. Lembaga agama langsung bilang kalau aliran ini sesat total karena udah masuk level paling rendah dan paling hina. Kasus ini jadi bukti nyata kalau nabi palsu itu ujung-ujungnya cuma nyari duit atau nyari jatah enak. Nomor 8, Mbah Suro. Aliran mistis yang sangat mengerikan ini muncul di Desa Nginggil, daerah Madiun, Jawa Timur sekitar tahun 1960-an. Pemimpinnya bernama Mulyono, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Mbah Suro karena dianggap punya ilmu hitam sakti. Dia sukses ngumpulin banyak pengikut fanatik yang percaya kalau dia adalah sosok penyelamat yang gak bisa mati. Ribuan orang dari berbagai daerah rela datang ke markasnya cuma buat dapat perlindungan dan ilmu dari dia. Mbah Suro menyebarkan ajaran yang benar-benar menyimpang karena mencampur urusan agama dengan ritual klinik yang gelap. Dia bikin pengikutnya percaya kalau mandi di bekas air cucian kakinya bisa bikin orang jadi kebal senjata tajam. Bahkan dia sering ngadain ritual pemujaan yang benar-benar aneh dan jauh banget dari aturan agama yang benar. Doktrin ini bikin orang-orang jadi kehilangan akal sehat dan lebih takut sama sosoknya dibanding sama Tuhan sendiri. Hal yang paling ngeri adalah pengikut Mbah Suro dibentuk kayak pasukan perang yang siap mati demi perintahnya. Mereka dikasih jimat-jimat sakti yang katanya bisa bikin tubuh mereka nggak mempan kalau ditembak atau ditebas pedang. Karena merasa punya ilmu kebal, mereka jadi berani buat melawan hukum dan sering bikin onar di masyarakat. Kelompok ini benar-benar jadi ancaman besar karena sudah berani main fisik dan mengancam keamanan nyawa orang lain. Keresahan warga makin jadi pas kelompok Mbah
Mbah Suro ini dianggap mulai terafiliasi sama gerakan politik terlarang zaman dulu. Mereka sering ngadain latihan bela diri rahasia di tengah hutan dan bikin benteng pertahanan di dalam desa mereka. Kondisi ini bikin pemerintah pusat ketakutan karena skala pengikutnya yang makin besar dan makin sulit buat dikontrol. Suasana di Madiun waktu itu benar-benar mencekam karena setiap saat bisa terjadi perang antara pengikutnya dengan aparat keamanan. Petualangan berdarah ini akhirnya berakhir tragis pas tentara diterjunkan buat ngepung dan ngehancurin markas besar Mbah Suro. Mbah Suro yang katanya punya ilmu kebal, ternyata akhirnya tewas juga pas markasnya diserbu secara besar-besaran oleh petugas. Kejadian ini ninggalin trauma mendalam karena banyak nyawa melayang cuma gara-gara percaya sama kesaktian dukun palsu ini. Kasus ini jadi bukti kalau aliran sesat yang sudah main fisik dan senjata itu ujung-ujungnya cuma berakhir tragis. Nomor 7. Aliran Hakeko. Aliran super aneh ini sempat bikin geger warga Pandeglang, Banten sekitar tahun 2021 yang lalu. Lokasi mereka ritual itu ada di tengah hutan sepi di daerah desa Karangbolong, Cigelis, Banten. Pemimpinnya namanya Arya, cowok yang sukses ngajak belasan orang buat ikut ajaran yang bener-bener ngaco. Dia pinter banget nyuci otak pengikutnya pakai janji manis kalau hidup mereka bakal kaya raya secara instan. Ajaran yang dibawa si Arya ini bener-bener nggak masuk akal karena nyuruh ritual yang sangat nggak sopan. Dia nyuruh para pengikutnya buat mandi bareng di tengah hutan tanpa pakai baju sama sekali di dalam rawa. Bahkan ritual mandi bareng itu dilakuin cowok sama cewek secara rame-rame tanpa ada rasa malu sedikit pun. Katanya, cara ini adalah jalur paling cepat buat dapat keselamatan dan harta dari Tuhan yang mereka sembah. Hal yang paling bikin emosi adalah klaim si Arya yang bilang kalau dia bisa dapat perintah langsung dari Tuhan. Dia maksa pengikutnya buat nurut total sama semua maunya, meskipun itu udah ngelanggar aturan dan hukum negara. Banyak pengikut yang udah kehilangan akal sehat, sampai mau aja disuruh telanjang bulat di depan orang banyak. Kultus ini bener-bener nerusak moral dan harga diri manusia cuma gara-gara pengen dapat duit lewat cara gaib. Nggak cuma mandi telanjang, mereka juga punya keyakinan kalau dunia ini sebenarnya udah lama banget kiamat. Makanya mereka ngerasa nggak perlu lagi ikut aturan hidup yang normal kayak orang-orang pada umumnya sekarang. Para pengikutnya yang kebanyakan orang susah ini cuma bisa pasrah karena udah telanjur dalam kena tipu si Arya. Aliran ini bener-bener jadi contoh nyata gimana orang susah sering dimanfaatin sama nabi palsu buat cari untung. Drama mandi bareng ini akhirnya bubar total pas warga sekitar lapor polisi karena curiga sama kegiatan mereka. Si Arya dan belasan pengikutnya langsung diangkut petugas pas lagi asik ritual tanpa baju di tengah rawa. Polisi sama orang pinter agama setempat langsung turun tangan buat nyadarin mereka kalau jalan itu salah total. Kasus Hakekok ini jadi bukti kalau ada aja orang yang rela jadi bodoh demi janji surga dan harta palsu. Nomor 6. Ingkar Sunnah. Aliran yang isinya orang-orang sok pinter ini mulai ramai dan bikin gaduh di Indonesia sekitar tahun 1980-an. Mereka tersebar di banyak kota besar kayak Jakarta dan Bandung karena gerakannya lewat diskusi-diskusi gelap. Tokoh-tokohnya kayak Nazor Syamsu atau si Lukman Ali sukses bikin pusing masyarakat lewat pemikiran mereka yang bener-bener kacau. Kelompok ini pinter banget nyari celah buat nyebarin paham yang sebenarnya ngerusak tiang agama secara pelan tapi pasti. Inti dari ajaran mereka itu benar-benar sombong karena mereka nggak mau percaya sama sekali sama yang namanya hadis. Mereka bilang kalau semua omongan dan perbuatan Nabi Muhammad itu nggak perlu diikutin lagi di zaman sekarang ini. Padahal tanpa hadis, orang nggak bakal tahu gimana caranya sholat atau ibadah lain karena di kitab suci nggak dijelasin detail. Omongan mereka ini benar-benar bikin bingung orang awam yang imannya belum kuat karena cuma pakai logika mereka sendiri. Efeknya benar-benar ngeri karena mereka akhirnya bikin aturan ibadah sendiri yang jauh banget dari kata benar. Ada yang bilang sholat itu nggak usah 5 waktu, atau cara gerakannya boleh beda-beda sesuka hati mereka masing-masing. Mereka ngerasa udah paling-paling bener, cuma karena modal baca kitab suci, tapi tafsirannya ngaco dan sembarangan banget. Gaya so asik kayak gini sebenarnya cuma kedok buat ngeremehin perjuangan para ulama dan nabi dari zaman dulu. Banyak pengikutnya yang kena cuci otak sampai berani ngelawan orang tua atau keluarga yang nggak sepaham sama mereka. Mereka ngerasa kelompok mereka doang yang paling logis, sementara orang lain dianggap kuno dan cuma ikut-ikutan doang. Padahal cara mikir mereka itu bener-bener bolong dan gampang banget dipatahin kalau orangnya paham dasar agama yang kuat. Kultus otak ini berbahaya karena bisa bikin orang jadi ateis atau nggak percaya agama lagi kalau udah bosen. Lembaga agama akhirnya bersikap tegas dan keluarin fatwa kalau kelompok penolak hadis ini adalah aliran sesat total. Pemerintah juga sempat ngelarang gerakan mereka karena dianggap bikin pecah belah umat dan merusak kedamaian di masyarakat. Meskipun udah dilarang, paham kayak gini masih sering muncul lewat internet atau grup media sosial yang isinya orang-orang galau. Kasus ini jadi pelajaran kalau modal pinter doang tanpa bimbingan guru yang bener itu bisa bikin orang jadi sesat. Jangan lupa subscribe dan dukung kami jadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber di Indonesia. Nomor 5. Islam Jamaah.
Aliran yang bikin geger seluruh Indonesia ini sebenarnya udah mulai muncul sejak tahun 1970-an di daerah Jawa Timur. Pusat gerakannya dulu ada di daerah Kediri dan dipimpin sama orang namanya Nur Hasan Al-Ubaidah yang dibilang punya ilmu sakti. Dia sukses bikin sistem organisasi yang rapi banget sampai punya pengikut jutaan orang yang tersebar di pelosok negeri ini. Awalnya mereka kelihatan kayak pengajian biasa, tapi ternyata di dalamnya ada doktrin yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala kita. Doktrin yang paling gila dari mereka adalah menganggap semua orang di luar kelompok mereka itu kafir dan bakal masuk neraka. Bahkan mereka punya aturan kalau orang luar sholat di masjid mereka, lantainya harus langsung dipel karena dianggap kena najis. Mereka benar-benar menutup diri dan gak mau nikah atau gaul sama orang yang gak satu aliran sama grup mereka itu. Cara mikir yang merasa paling suci sendiri begini benar-benar ngerusak hubungan antar tetangga dan bikin pecah belah keluarga orang. Hal yang bikin makin ngeri adalah sistem keamiran di mana semua pengikut wajib setor duit atau zakat ke pemimpin mereka. Setiap bulan mereka harus nyisihin pendapatan buat dikasih ke pusat dengan alasan buat perjuangan agama yang katanya paling benar itu. Duit yang terkumpul jumlahnya benar-benar luar biasa banyak. Sampai pimpinannya bisa hidup mewah sementara pengikutnya cuma dapat janji surga. Sistem ini benar-benar mirip kayak kerajaan kecil di mana perintah pimpinannya nggak boleh dibantah sama sekali meskipun itu terlihat sangat aneh. Kelompok ini juga sering banget ganti-ganti nama organisasi buat nyecoh pemerintah supaya nggak langsung dilarang secara resmi oleh negara. Dulu namanya Islam Jamaah, terus berubah jadi Lemkari. Meskipun bajunya ganti, tapi doktrin lama yang menganggap orang lain itu najis katanya masih sering diajarin secara diam-diam di dalam. Kultus kayak gini bahaya banget karena bikin orang jadi fanatik buta dan benci sama saudara sebangsanya sendiri yang beda paham. Karena banyak laporan dari warga yang ngerasa dirugiin, akhirnya lembaga agama ngeluarin fatwa kalau ajaran Islam Jamaah itu sesat. Banyak keluarga yang hancur berantakan gara-gara anaknya atau orang tuanya masuk ke sini dan gak mau lagi ketemu sama kerabatnya. Pemerintah juga terus nawasin gerakan mereka karena jangan sampai paham radikal yang suka ngafir-nafirin orang ini makin meluas secara liar. Kasus ini jadi bukti kalau ada aliran yang kelihatannya rapi dan kaya, tapi ternyata dalamnya penuh sama kebencian buat sesama. Nomor 4, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Aliran yang bikin gempar satu Indonesia ini muncul sekitar tahun 2006 dan berpusat di daerah Jakarta Timur. Pemimpinnya namanya Ahmad Musaddiq, cowok yang awalnya pelatih lari tapi tiba-tiba ngaku dapat wahyu pas lagi bertapa. Dia bilang kalau dia dapat bisikan suci pas lagi meditasi di Gunung Bunder, Bogor, buat jadi nabi terakhir pengganti Nabi Muhammad. Klaim gila ini ternyata malah laku keras dan sukses narik ribuan orang buat jadi pengikut setianya yang bener-bener fanatik. Ajaran yang dibawa Musaddiq ini bener-bener ngaco karena dia berani ngerombak habis aturan dasar dalam beragama. Dia bilang ke pengikutnya kalau mereka nggak perlu lagi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apalagi pergi haji ke Mekah. Katanya semua ibadah itu belum wajib dilakuin selama negara ini belum berubah jadi kerajaan yang dipimpin sama dia sendiri. Logika sampah ini bikin banyak orang yang pengen beragama tapi mau enak doang langsung kecemplung ke dalam lubang kesesatan. Hal yang paling bikin darah mendidih adalah adanya syahadat baru yang isinya mengakui Musaddiq sebagai utusan Tuhan yang sah. Para pengikutnya diwajibkan buat ninggalin ajaran lama mereka dan bersumpah setia cuma sama perintah si nabi palsu ini. Mereka ngerasa kelompok mereka doang yang paling dapat hidayah, sementara orang lain dianggap lagi hidup di zaman kegelapan. Doktrin ini benar-benar merusak akidah dan bikin ribuan orang kehilangan arah cuma gara-gara percaya sama halusinasi satu orang. Gak cuma soal ibadah, kelompok ini juga punya struktur organisasi yang rapih banget dan bergerak secara diam-diam di awal. Mereka sering ngadain pertemuan rahasia di rumah-rumah buat nyebarin paham mereka ke anak muda yang lagi galau soal hidup. Banyak mahasiswa dan orang kantoran yang kena cuci otak sampai berani kabur dari rumah dan mutusin hubungan sama keluarga mereka. Kultus ini bener-bener nerusak tatanan sosial karena bikin orang jadi menutup diri dari dunia luar yang dianggap penuh dosa. Drama nabi palsu ini akhirnya mentok pas MUI keluarin fatwa sesat dan Musaddiq langsung ditangkap sama polisi tahun 2007. Meskipun sempat ngaku taubat di depan banyak orang, ternyata si Musaddiq ini tetap bandel dan lanjutin ajarannya lewat nama lain. Kelompok ini nantinya bakal berubah wujud jadi Gavatar yang jauh lebih berbahaya dan bikin heboh lagi beberapa tahun setelahnya. Kasus ini jadi bukti kalau nabi palsu itu bakal terus muncul kalau orang-orangnya masih gampang percaya sama janji surga instan.
Nomor 3, Ahmadiyah. Aliran yang asalnya dari India ini sebenarnya udah lama banget masuk ke daerah sini, sekitar tahun 1920-an. Markas gedenya ada di daerah Parung, Bogor, yang bangunannya kelihatan mewah dan dijaga ketat banget di sana. Isi ajarannya bener-bener bikin orang emosi, karena mereka percaya ada nabi lagi yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Klaim ini jelas bikin geger, gara-gara berani ngerusak aturan paling dasar kalau nabi itu udah nggak ada lagi. Hal yang paling bikin darah mendidih itu pas mereka ngerasa nabi dari India itu paling bener sendiri. Padahal semua orang udah tahu kalau urusan nabi itu udah tutup buku dan gak bakal ada lagi. Mereka juga punya buku sendiri yang isinya dianggap suci, tapi malah bikin orang lain jadi makin bingung. Doktrin kayak gini bener-bener jadi duri, karena susah banget buat diajak akur sama warga yang udah waras. Nggak cuma soal nabi palsu, kelompok ini punya sistem setor duit yang wajib banget diturutin sama pengikutnya. Semua orang yang gabung harus rela potong gaji mereka tiap bulan buat dikasih ke bos besar mereka. Duit hasil presan itu dipakai buat bikin gedung bagus dan nyebarin paham mereka lewat buku atau internet. Organisasi mereka ini kuat banget gara-gara duitnya banyak, makanya susah banget buat dibubarin sampai sekarang ini. Gara-gara ajaran yang melenceng ini, sering banget terjadi ribut sampai berantem fisik di banyak daerah pelosok. Banyak tempat ibadah mereka yang dihancurin atau ditutup paksa sama warga yang udah saking keselnya lihat mereka. Pemerintah sampai pusing dan harus bikin aturan khusus buat melarang mereka nyebarin omongan sampah itu ke publik. Tapi dasarnya mereka hobi main kucing-kucingan, jadi tetap aja gerak diem-diem buat nyari orang baru buat ditipu. Orang-orang pinter agama udah tegas banget bilang kalau aliran ini sesat total dan udah keluar jalur banget. Banyak keluarga yang hancur berantakan gara-gara ada salah satu orangnya yang ikutan grup ini dan jadi bandel. Masalah ini nggak kelar-kelar sampai sekarang, karena mereka selalu bawa-bawa alasan hak asasi manusia biar tetap ada. Kasus ini jadi bukti kalau ajaran yang udah ngaco dari akarnya bakal terus bikin gaduh dan susah dibilangin. Nomor 2, Lia Eden. Aliran yang super heboh ini pusatnya ada di sebuah rumah di Jakarta Pusat sekitar tahun 1995-an. Pemimpinnya namanya Lia Aminuddin atau lebih sering dipanggil Lia Eden. Emak-emak yang awalnya cuma orang biasa. Dia bikin geger orang se-Indonesia gara-gara ngaku dapat bisikan gaib dan bilang kalau dirinya itu malaikat Jibril. Banyak orang, dari yang pinter sampai artis, malah kena tipu dan mau aja jadi anak buah setianya. Ajaran yang dibawa Lia Eden ini bener-bener ngaco karena dia pengen nyampur-nyampurin semua agama jadi satu. Dia sering banget pakai baju putih-putih kayak hantu malaikat dan duduk di kursi tinggi kayak ratu di kerajaan bohongannya. Bahkan dia pernah kirim surat ke presiden buat minta izin biar dia boleh ngatur-ngatur negara sesuka hatinya. Omongan dia bener-bener nggak masuk akal, tapi pengikutnya malah makin percaya dan nanggep dia itu Tuhan di bumi. Hal yang paling bikin emosi itu ritual aneh, kayak nyuruh semua pengikutnya buat botakin rambut sampai licin. Katanya kalau rambut udah habis, itu tandanya dosa mereka udah hilang dan mereka udah jadi orang suci lagi. Lia Eden juga sering nakut-nakutin kalau dunia mau kiamat dan bakal ada piring terbang jemput mereka pas kiamat datang. Aliran ini bener-bener ngerusak otak manusia, karena mereka lebih milih percaya sama cerita bohong dibanding kenyataan. Nggak cuma soal ngayal, dia juga berani banget ngehina hal-hal suci sampai bikin warga sekitar sering marah besar. Dia pernah nyuruh anak buahnya bakar-bakar buku yang dianggap nggak cocok sama ajaran kerajaan Tuhan yang dia bikin itu. Gara-gara itu, dia harus bolak-balik masuk penjara karena udah berani ngehina agama. Tapi tetap aja dia nggak ada kapoknya. Pengikutnya yang udah buta tetap nungguin dia bebas dan nanggep penjara itu cuma ujian buat malaikat kayak dia. Drama kerajaan bohong ini akhirnya bubar pelan-pelan pas Lia Eden meninggal dunia sekitar tahun 2021 yang lalu. Meskipun pimpinannya udah nggak ada, tapi jejak kegilaan mereka masih sering diomongin orang sampai sekarang karena saking anehnya. Pemerintah udah lama banget mutusin kalau aliran ini sesat total dan bener-bener nerusak akal sehat orang. Kasus ini jadi bukti kalau orang yang agak kurang waras tapi bawa-bawa agama itu bisa bikin kacau orang banyak. Nomor 1, Gavatar. Aliran ini jadi yang paling bahaya karena gerakannya rapi banget dan sempat bikin geger satu Indonesia sekitar tahun 2016. Pusatnya ada di mana-mana, tapi mereka paling banyak ngumpulin orang buat pindah massal ke daerah pedalaman Kalimantan. Pemimpinnya masih orang yang sama kayak nabi palsu sebelumnya, si Ahmad Musadek, tapi kali ini dia pakai kedok baru. Mereka pinter banget bungkus ajaran sesat ini pakai kegiatan sosial kayak kerja bakti atau bagi-bagi sembako gratis biar orang nggak curiga. Ajaran mereka bener-bener nerusak karena nyuruh orang buat gak usah sholat, gak usah puasa, dan gak usah ikut aturan agama lama. Mereka ngerasa kalau aturan yang lama itu udah basi dan sekarang waktunya pakai aturan baru bikinan si Musadek itu. Pengikutnya diajarin buat lebih loyal sama kelompok mereka sendiri daripada sama keluarga atau bahkan sama negara sendiri. Banyak anak muda sampai orang tua yang kena cuci otak sampai benci sama orang tuanya sendiri gara-gara beda pemikiran. Hal yang paling ngeri adalah pas mereka tiba-tiba ngajak ribuan pengikutnya buat ngilang dari rumah secara serentak. Mereka jual semua harta benda, ninggalin kerjaan bagus, terus kabur ke hutan di Kalimantan buat bikin komunitas sendiri. Katanya di sana mereka mau bikin negara baru yang paling bener dan bakal selamat pas dunia ini hancur nanti. Kultus ini bener-bener bikin ribuan
ribuan keluarga nangis histeris karena anggota keluarganya hilang tanpa kabar kayak ditelan bumi. Gak cuma soal kabur, kelompok ini juga punya struktur organisasi yang kuat banget kayak mau perang beneran. Mereka punya pemimpin wilayah, punya pasukan, dan punya sistem duit sendiri yang diputar di dalam kelompok mereka. Tujuannya cuma satu, yaitu ngerubuhin aturan yang ada sekarang dan ganti sama ideologi gila bikinan pimpinan mereka. Ini udah bukan lagi soal nyari surga, tapi udah masuk ke level pengkhianatan yang bisa bikin negara kita jadi pecah belah. Drama pelarian ini akhirnya pecah pas warga lokal di Kalimantan marah besar dan bakar kamp tempat tinggal mereka di sana. Ribuan orang Gavatar yang udah luntang-lantung itu akhirnya dijemput paksa sama pemerintah buat dipulangin ke daerah asalnya. Si Musadek dan temen-temennya akhirnya ditangkap lagi dan masuk penjara buat waktu yang lama karena kasus makar dan penistaan. Kasus Gavatar ini jadi pelajaran paling mahal kalau aliran sesat itu ujung-ujungnya cuma bikin hidup hancur dan keluarga berantakan.